Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak otoritas negara termasuk aparat untuk segera menginvestigasi teror ke kantor Tempo yang sudah terjadi 2 kali dalam beberapa hari belakangan ini. Usman mengatakan teror adalah tindakan intimidasi yang melanggar HAM. Sebab teror menciptakan ketakutan bagi siapapun yang ingin mengungkap kebenaran, dan untuk membahas hal ini kami telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Pak Usman, Kapolri akhirnya sudah menyatakan kepolisian harus segera mengusut setelah 2 kali teror yang terjadi. Tanggapannya terlebih dahulu terkait hal tersebut. Ya, saya mengapresiasi langkah Kapolri dan saya berharap penyelidikan dan penyidikan ini bisa segera berjalan, bisa berjalan secara efektif dan segera menemukan siapa pelaku dan juga dalang dibalik pengiriman teror kepada Tempo, secara khusus kepada jurnalis Tempo Francisca Christy Rozana. Karena bagaimanapun juga teror terhadap jurnalis dan Tempo adalah teror yang bukan pertama kalinya terjadi. Tempo sebelum-sebelumnya pernah mengalami teror, intimidasi, dan berbagai halangan lainnya atas kerja-kerja jurnalistik mereka. Oleh karena itu, apa yang terjadi dalam sepekan terakhir ini tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan, dia bisa bereskalasi menjadi lebih mematikan. Mungkin pada mulanya kepala babi dipotong, pada lanjutnya tikus sebanyak 6 ekor dipotong. Pada masa-masa berikutnya bisa berlanjut dengan benar-benar serangan mematikan terhadap keselamatan jiwa jurnalis Tempo. Karena itu saya kira negara tidak boleh main-main, tidak boleh meremehkan perkara ini, dan harus segera mengupayakan segala daya dan kewenangan yang dimiliki untuk menemukan pelaku dan dalangnya segera. Baik, 2 kali teror terhadap wartawan Tempo. Apa yang bisa disarikan dari sini? Apakah itu artinya kebebasan pers saat ini benar-benar terancam, kemudian ancaman demokrasi benar nyata adanya? Benar sekali. Jadi beberapa tahun terakhir ini sebenarnya para jurnalis dan juga serikat media yang tergabung di dalam aliansi jurnalis maupun juga aliansi jurnalis di Asia Tenggara, juga Federasi Internasional untuk Jurnalis, bahkan Komite Keselamatan Jurnalis berkali-kali mengingatkan serangan terhadap jurnalis dan juga mengingatkan turunnya indeks kebebasan pers di Indonesia. Dan ini bisa dilihat dari beberapa indeks, antara lain Reporters Sans Frontiers, atau misalnya indeks lainnya seperti Freedom House, Economist Intelligence Unit. Yang terbaru adalah indeks dari VDEM atau Varieties of Democracy, yang sudah 100 tahun memiliki data longitudinal untuk memuji kualitas demokrasi di seluruh negara sedunia. Dan Indonesia pada pekan lalu untuk pertama kalinya tergolong sebagai negara autokrasi elektoral. Artinya Indonesia mulai dinilai sebagai negara yang bukan demokrasi. Dan ini mungkin yang saya kira merupakan ancaman terbesar hari ini pada kualitas sistem politik di Indonesia, khususnya kebebasan pers, kebebasan media, dan berekspresi secara umum. Juga selain kebebasan sipil yang menjadi sorotan, juga ada kebebasan beroposisi yang belakangan dinilai oleh banyak kalangan mengalami kemerosotan dengan adanya tekanan atau kriminalisasi terhadap sejumlah tokoh politik yang dipandang kritis terhadap pemerintah, dari mulai Tom Lembong atau Thomas Lembong sampai dengan Hasto Kristianto. Belum lagi kalau kita bicara serangan terhadap aktivis di berbagai daerah yang menolak tambang, atau serangan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap unjuk rasa mahasiswa di berbagai wilayah lainnya. Jadi ini satu alarm untuk kita bahwa kondisi demokrasi kita mengalami kemerosotan yang besar, dan khususnya kebebasan pers akan semakin mengalami kemerosotan pers apabila kasus-kasus semacam ini ditoleransi. Jadi sekali lagi kami berharap negara, khususnya aparat kepolisian, segera menemukan pelakunya. Itu artinya sebenarnya dari catatan Amnesty International bukan baru 2 kali ini saja terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, dari catatan yang ada berapa kali teror yang terjadi baik bagi kebebasan pers maupun ancaman bagi demokrasi di Indonesia? Kalau
riset amnesty terbaru yang pernah kami luncurkan 2-3 tahun lalu, itu ada totalnya 328 kasus serangan terhadap kebebasan berekspresi, baik itu yang disuarakan oleh aktivis, jurnalis atau pers, maupun juga warga masyarakat adat. Dan itu telah kami umumkan 2-3 tahun lalu, termasuk juga tahun lalu serangan melalui misalnya alat-alat sadap atau melalui surveillance Pegasus yang sangat berpotensi mengintervensi kebebasan sipil di Indonesia. Nah, dalam sepekan terakhir aja sebenarnya bukan hanya teror terhadap jurnalis dan Tempo melalui misalnya pengiriman potongan kepala seekor babi yang telinganya sudah tidak ada, bukan hanya 6 ekor tikus yang sudah dipenggal dalam keadaan mati, melainkan juga doxing atau penyebaran informasi pribadi terhadap Francisca Christi Rosana. Nah, ini bisa berakibat fatal di dalam era saat ini. Saya kira kepolisian memiliki akses pada data-data Dukcapil, memiliki akses pada privasi warga negara dan jurnalis, termasuk juga memiliki peralatan teknologi penyadapan teknologi surveillance yang sangat canggih. Jadi seharusnya penyelidikan dan penyidikan kasus ini tidak perlu memakan waktu yang lama. Jadi kami berharap dalam 1 pekan kasus ini benar-benar bisa menemukan titik terang. Baik, jumlah kasus yang terus bertambah, kemudian indeks kebebasan pers yang turun terakhir beberapa tahun terakhir, namun pemerintah selalu menegaskan kepada masyarakat bahwa tidak pernah dan selalu menjunjung tinggi kebebasan pers dan demokrasi, tidak pernah mengancam kebebasan pers. Kontradiktif berarti apa yang dikatakan oleh pemerintah dengan kenyataan yang ada? Saya akan selalu menghormati setiap komitmen pemerintah yang diucapkan lewat pernyataan. Tetapi tentu kita memerlukan bukti nyata. Saya kira kita masih ingat tahun lalu penyiaran ini misalnya mengandung pasal-pasal yang justru melemahkan kebebasan pers. Di antaranya adalah rencana untuk membatasi atau bahkan melarang dan membuka ruang kriminalisasi bagi jurnalisme investigatif. Nah, kalau itu terjadi, ancamannya bukan hanya kepada pers yang merupakan pilar keempat demokrasi, tetapi juga kepada warga masyarakat yang belakangan ini aktif menjalankan tugas-tugas jurnalisme kewargaan atau perlaporan kewargaan, termasuk melalui medium-medium siniar atau misalnya podcast-podcast yang berkembang luas di dalam media sosial oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka, pendapat mereka, mengekspos korupsi, perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, sampai dengan mengajak orang untuk protes. Nah, kami berharap komitmen pemerintah melalui pernyataan-pernyataan yang menyatakan mendukung kebebasan pers, akan menjaga kebebasan pers, benar-benar dituangkan di dalam kebijakan yang kondusif, yang tidak membatasi ruang gerak kebebasan pers yang saat ini sudah terganggu oleh disrupsi digital. Dan yang penting adalah memastikan bahwa orang-orang yang menyerang jurnalis atau orang-orang yang menteror jurnalis, termasuk dalam kasus Tempo, segera ditemukan pelakunya dan dihukum secara setimpal. Dari laporan yang dimiliki oleh Amnesty International atau pandangan Amnesty International, seberapa besar komitmen pemerintah tadi untuk menjaga kebebasan pers dan juga menjaga demokrasi dalam beberapa tahun terakhir? Tampaknya masih belum ada koherensi di dalam sikap-sikap pemerintah, gitu ya. Bahkan Presiden Prabowo kadang-kadang memberikan pernyataan yang bernada restriktif terhadap kebebasan pers. Atau beberapa hari lalu juru bicara Presiden Hasan Nasbi justru meremehkan teror terhadap Tempo dengan mengatakan bahwa tidak ada teror itu dan cukup dimasak saja. Nah, ini berbeda dengan misalnya pernyataan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer yang justru mengecam teror tersebut. Jadi perlulah ada koherensi antara pejabat pemerintah yang satu dari mulai presiden mau sampai dengan tingkat menteri. Dan juga yang setara pentingnya
adalah Komisi 1 di DPR serta Komisi 3 di DPR. Karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum misalnya seperti kepolisian benar-benar optimal di dalam melindungi kebebasan pers. Demikian pula kebebasan pers secara umum. Jadi DPR juga punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah mengambil sikap yang koheren dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri seluruhnya benar-benar menegaskan komitmen mereka untuk melindungi kebebasan pers. Tanpa kebebasan pers, kita tidak akan punya kemampuan untuk melihat masalah. Tanpa kebebasan pers, kita tidak mungkin bisa mengetahui kebenaran di balik sebuah peristiwa atau kebenaran di balik sebuah skandal penyalahgunaan. Akan banyak kerugian yang diderita oleh negara dan masyarakat Indonesia tanpa ada kebebasan pers. Ancaman kebebasan pers sepertinya tidak hanya terjadi di Indonesia, Bang. Beberapa negara juga terjadi ancaman terhadap kebebasan pers. Let's say Amerika Serikat. Ini fenomena yang terjadi globally atau seperti apa dan mengapa fenomena ini terjadi? Ya, betul sekali. Memang ini merupakan bagian dari fenomena global merosotnya kualitas demokrasi di dunia. Bahkan dalam indeks demokrasi V-Dem, Amerika tinggal satu-satunya negara yang besar dengan populasi penduduk yang besar yang masih bisa disebut negara demokrasi. Itu pun setelah Trump terpilih atau Donald Trump terpilih, negara seperti Amerika terancam tidak lagi tergolong sebagai negara demokrasi. Dan Indonesia, India, beberapa negara lain sayangnya sudah dikategorikan sebagai negara electoral autocracy. Artinya bukan lagi demokrasi meskipun memiliki pemilu. Ada dua indikatornya penyebabnya. Yang pertama adalah pembesaran atau penebalan kekuasaan eksekutif dan pada saat yang sama pelemahan institusi checks and balance atau institusi pengawas dan kontrol seperti DPR atau badan peradilan atau institusi seperti KPK. Dan yang kedua adalah pembatasan hak asasi manusia. Nah, kita tahu bahwa dalam kasus kebebasan pers saja misalnya untuk Indonesia, di Papua berkali-kali terjadi. Kasus terbaru di akhir tahun yang lalu adalah serangan terhadap Victor Mambor, seorang jurnalis senior di Papua dari tabloid Jubi. Bahkan kantornya diserang dan beberapa kendaraan yang ada di depan kantornya bersama bagian depan kantornya itu hancur terbakar. Jadi saya kira ini satu hal yang penting untuk bisa bisa diperhatikan. Jadi sekali lagi jangan sampai ada penebalan kekuasaan eksekutif yang berlebihan. Harus ada keseimbangan antara lembaga penyelenggara tertinggi negara di bidang eksekutif dengan bidang legislatif dan juga yudikatif. Saya berharap Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan juga DPR serta MPR bisa menyeimbangi pemerintah sampai pada titik adanya equilibrium, adanya satu keseimbangan di mana tidak ada satu cabang kekuasaan yang berlebihan wewenangnya sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan atau pemerintahan yang otoriter. Tentu kita tidak ingin lagi kembali ke masa lalu, kita harus benar-benar serius menahan laju mundurnya demokrasi yang sekarang ini jadi di banyak negara. Itu artinya sebenarnya langkah nyata pemerintah sebagai wujud komitmennya menjunjung tinggi kebebasan pers, menjunjung demokrasi, ini tidak hanya berhenti pada penegakan hukum, mengungkap siapa di balik teror itu, namun lebih besar dari itu berarti. Lebih besar dari itu, saya kira menghukum pelaku yang menyerang teror itu sangat penting untuk memberikan jaminan agar itu tidak terulang lagi ke depan. Yang kedua, memastikan kebijakan pemerintah atau kebijakan negara misalnya berupa undang-undang tidak membatasi kebebasan pers seperti RUU penyiaran yang belum lama ini hendak digulirkan. Bahkan kabarnya juga tengah disiapkan sebuah rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang pers. Nah, saya khawatir perubahan itu menurunkan semangat kebebasan pers yang pernah ada ketika merumuskan Undang-Undang Pers tahun 99 di awal reformasi. Jadi saya kira kebijakan pemerintah, lalu kemudian keputusan politik negara melalui undang-undang dan juga komitmen badan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan nantinya harus berjalan seiring sejalan untuk memastikan bahwa tidak seorang pun yang menjadi jurnalis itu terhalang kerjanya
oleh ancaman hukum, oleh ancaman kekerasan, intimidasi, apalagi ancaman kematian. Bang, jika jurnalis saja kemudian diteror, ditakut-takuti, apalagi masyarakat, Ya, apa nah pesan? ini, Ya, ya, bagaimana? ya inilah yang seharusnya bisa dicermati gitu ya. Jadi ketika misalnya juru bicara presiden melontarkan pernyataan bahwa sebenarnya tidak ada teror karena akun media sosial dari Francisca, wartawan Tempo itu terlihat justru meminta dikirimkan kembali potongan daging babi tersebut. Nah, tentu itu tidak keliru, tetapi yang saya kira masyarakat luas sesalkan adalah bahwa kita sama-sama mengerti bahwa itu hanyalah cara dari seorang jurnalis Tempo seperti Francisca untuk mengatasi ketakutan, untuk mengatakan kepada pelaku teror, saya tidak takut. Kalaupun saya diancam, saya akan terus melawan. Untuk mengatasi semacam rasa stres atau rasa tekanan yang pasti ada di balik kesan yang seolah-olah tidak merasa terancam. Ini adalah cara-cara satir ya, atau cara-cara sarkastik yang biasanya digunakan oleh masyarakat atau jurnalis untuk menghadapi situasi-situasi penuh tekanan. Ketika pertama kali mendengar pernyataan juru bicara presiden, saya menduga akan muncul kartun, akan muncul karya musik, akan muncul karya seni lainnya yang memperlihatkan cara satir masyarakat, sarkastik masyarakat untuk mengkritik atau untuk memberikan kritik sosial kepada para penteror, sekaligus juga kepada otoritas negara dan otoritas hukum serta keamanan untuk sungguh-sungguh di dalam mengatasi atau di dalam mencegah teror lanjutan dan mengejar pelaku-pelaku yang sebelumnya telah mengirimkan teror. Itu kelihatan sekali pelakunya merasa di atas hukum. Kelihatan sekali pelakunya memiliki keberanian, memiliki semacam sumber daya yang cukup untuk bisa mengerahkan orang, melakukan penangkapan tikus sebanyak 6 ekor, melakukan pemenggalan kepala tikus, dan juga melakukan pemenggalan terhadap kepala babi, serta mengirimkannya ke kantor Tempo dalam waktu yang sangat terang yang bisa diketahui oleh orang lain. Itu artinya Kalau bukan orang sembarangan, Bang Usman. saya kira bukan, tidak mungkin orang sembarangan bisa misalnya mengirimkan teror semacam itu. Apalagi misalnya harga seekor babi bukanlah harga yang bisa diakses oleh masyarakat biasa. Demikian pula bahkan menangkap tikus tidak mungkin bisa dilakukan oleh warga biasa dengan cara seperti itu, dipaketkan, kemudian dibungkus secara rapi dan mengirimkan orang yang tentu pasti akan menyadari adanya risiko, karena itulah ia melakukannya dengan cara melempar. Jadi saya kira ini bukan orang yang biasa, dan kita tahu bahwa majalah Tempo bukanlah majalah anak-anak, bukanlah majalah misalnya hiburan, bukan juga majalah atau berita yang misalnya berisi entertainment, melainkan satu berita yang disajikan oleh mereka sebagai sebuah hasil investigasi jurnalistik yang di dalamnya terdapat misalnya penyalahgunaan kekuasaan atau masalah-masalah dalam sebuah kebijakan, termasuk legislasi, bahkan termasuk RUU TNI yang juga tidak luput dari kritik Tempo, termasuk salah satu senior program Tempo yaitu bocor halus yang seluruhannya bernada kritis terhadap pihak penguasa. Nah, tidak mungkin misalnya kalau itu tidak berhubungan dengan kerja-kerja jurnalistik Tempo. Jadi saya kira motif di balik teror ini adalah motif untuk menghentikan Tempo atau memberi peringatan kepada Tempo dan juga jurnalis media lain, CNN, Kompas, Metro TV, Jawa Post TV, dan lain sebagainya, untuk misalnya tidak bersikap kritis, untuk tidak coba-coba mengkritik orang-orang yang memiliki pengaruh besar, memiliki sumber daya besar, senjata, uang, dan lain sebagainya. Itu artinya kekuatan besar berada di balik teror yang terjadi. Saya kira iya, sulit saya merendahkan pelaku ini, dan cara mereka untuk misalnya membungkus paket itu dengan pola mawar merah, atau misalnya dengan katakanlah bungkusan kepala seekor babi yang dipotong dengan telinga yang dipotong, itu menunjukkan atau ingin menunjukkan tingkat kebengisan mereka, tingkat
eh, ke kekejaman mereka yang bisa mereka terapkan kepada Tempo atau kepada jurnalis Tempo. Saya punya pengalaman pribadi di mana saya menghadapi begitu banyak teror, bukan hanya kriminalisasi, tapi juga teror dari mulai kiriman pesan, kontras juga demikian. Tempat saya dulu pernah bekerja, bahkan menerima bangkai binatang, waktu itu ayam dikirimkan, sampai juga serangan terhadap kantor kontras yang tidak orang di antara kami, yaitu Munir Said Talib, dibunuh dengan cara yang keji. Jadi saya kira kita tidak boleh membiarkan teror sekecil apapun sebelum teror ini bereskalasi lebih mematikan. Bang Usman, belajar dari sejarah, sebenarnya pihak mana saja yang berpotensi melakukan teror-teror seperti ini? Dalam sejarah yang pernah kita lalui, bisa berupa kelompok pengusaha yang tersinggung atau yang tidak suka dengan pemberitaan media, bisa juga seorang pejabat atau sekelompok pejabat yang tidak suka dengan pemberitaan media yang diterornya, bisa juga sekelompok misalnya militer atau sekelompok pejabat polisi yang misalnya tidak suka kepada pemberitaan media tertentu. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu sangat terbuka dan sejarah membuktikan bahwa keterlibatan mereka yang bersenjata, mereka yang punya kuasa, mereka yang punya modal besar, itu seringkali berada di balik tekanan terhadap media massa, tekanan terhadap aktivis, dan berujung dengan impunity atau berujung dengan ketiadaan penghukuman. Karena kapasitas penegak hukum kita belum cukup merdeka, belum cukup independen dari pengaruh politik atau pengaruh uang atau pengaruh intervensi kekerasan senjata dari pihak-pihak yang tidak suka apabila kejahatannya terungkap, dari pihak-pihak yang tidak suka jika kebenaran di balik sebuah peristiwa itu terungkap. Baik, kita tunggu komitmen nyata pemerintah dengan langkah yang koheren untuk mengungkap kasus teror yang terjadi. Terima kasih Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia.